Halo, apa kabar Anda pemirsa? Semoga selalu sehat selalu dan kita semua selalu kuat dalam menghadapi pandemi kali ini. Kembali lagi kita bertemu di Melek Hukum kali ini bersama saya Cynthia Rompas. Nih, kalau sekarang lagi banyak dibahas, sebenarnya banyak sekali yang menjadi perhatian masyarakat Indonesia, yaitu hukuman kebiri kimia. Lantas seperti apa sih hukuman kebiri kimia? Dan kabarnya memang sudah ada PP yang baru saja diteken oleh Presiden Joko Widodo akhir tahun lalu. Ini sebagai aturan ataupun tata pelaksanaan kebiri kimia itu sendiri. Benar nggak sih seperti apa dan bagaimana mekanismenya? Langsung saja kita bahas bersama Profesor Edi Hiarie. Apa kabar? Baik, Mbak Cynthia, kabar baik, sehat selalu. Kabar baik. Prof, ini kan kalau kita lihat PP-nya baru diteken akhir tahun lalu. Sebenarnya ini kebiri kimia ini seperti apa sih Prof? Dan siapa saja yang bisa dijatuhi hukuman kebiri kimia ini? Ya, jadi pertama-tama karena saya sebagai seorang guru besar hukum pidana harus meluruskan istilah. Istilah itu keliru, baik di masyarakat dan terlebih pers, yang menggunakan istilah hukuman kebiri kimia. Oh, Salah. jadi bukan hukuman? Bukan. Itu tindakan. Tindakan, oke. Jadi ini saya harus baca ya. Peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Jadi peraturan pemerintah ini adalah untuk melaksanakan pasal 81A ayat 4 dan pasal 82A ayat 3 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016. Betul. Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 itu tentang apa? Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016. Tentang apa? Tentang perubahan kedua Undang-Undang mengenai perlindungan anak. Perlindungan anak. Ya. Undang-undang itu adalah Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, perubahan pertamanya tahun 2014, perubahan keduanya tahun 2016. Maka pertanyaan yang paling esensi, mengapa sehingga Presiden harus mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang? Kan kalau menurut Undang-Undang Dasar, yang namanya Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu harus ada keadaan darurat atau kegentingan yang memaksa. Artinya saat ini udah memaksa betul? Sangat memaksa. Jadi bukan saat ini, harus dibaca mundur pada tahun 2016. Pada saat Presiden mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 23 tahun 2002. Jadi mengapa tahun 2016 itu dianggap suatu keadaan tertentu dan itu merupakan suatu kegentingan yang memaksa? Ini jangan dilihat persoalan kebiri kimia, tapi dilihat latar belakangnya mengapa Presiden mengeluarkan Perpu. Mengapa Perpu itu harus dikeluarkan dan ketika DPR menyetujui Perpu itu menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016, artinya apa? Artinya secara hukum, secara politis, Dewan Perwakilan Rakyat sebagai kekuasaan pembentuk undang-undang bersama dengan Presiden mengamini, membenarkan penilaian Presiden bahwa ini ada kegentingan yang memaksa. Persoalan apa? Persoalan yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak. Baik, artinya yang mendapatkan tindakan ini hanya mereka yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak, bukan pelecehan seksual secara umum. Betul. Jadi kegentingan memaksa itu di mana? Ini yang harus dipahami oleh masyarakat. Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, kalau saya meminjam istilah yang dikemukakan oleh Paus Yohanes Paulus II, beliau menggunakan istilah graviora delicta. Graviora delicta itu
bukan kejahatan serius. Maaf, graviora delicta itu bukan kejahatan luar biasa, tapi kejahatan sangat serius. Mengapa kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak itu dianggap kejahatan paling serius? Karena seharusnya perempuan dan anak ini dilindungi. Mengapa harus dilindungi? Karena mereka sangat rentan dengan kekerasan terhadap seksual. Ya. Dan berkaitan dengan masa depan. Persis. Mbak Cynthia tahu, dalam 3-5 tahun terakhir ini, artinya pada saat Presiden menganggap ini sudah keadaan darurat dan Perpu ini harus dikeluarkan. Kalau kita lihat dari real crime yang ada di masyarakat, itu ada sekitar 3.000 kasus. Ada 3.000 kasus, artinya memang banyak betul ya, Prof ya? Tapi jangan dilihat 3.000 kasusnya, pertanyaannya faktual. Pasti lebih dari itu? No. Faktur yang bisa dijadikan kenyataan perkara di pengadilan itu nggak lebih dari 200 kasus. Wah, persentasenya? Persentase kan tinggal sampai 10%. Iya, iya. Ada apa di situ? Nah. Satu, ada apa ya? Ada stereotip bahwa kalau perempuan yang melapor, dia sebagai korban nanti kemudian malah di-blame. Dipersalahkan, kemudian malah dia yang tadinya korban bisa jadi pelaku. Ya. Itu halnya sama dengan anak. Yang kedua, kalau ini mau dilaporkan, mungkin ada aib tersendiri. Nah itu dia, apalagi ada bagi anak, di betul. Tapi Prof, gini dulu, masalah kebiri kimia ini kan berkaitan dengan tindakan medis. Artinya seperti apa sih kebiri kimia ini, pelaksananya seperti apa? Sudah bersama kita juga, Saudara, Ketua ID, Dr. Daeng Fakih M. Fakih. Halo dokter. Ya, baik Mbak Cynthia. Iya, Dokter Daeng, ini kita lagi ngomongin kebiri kimia nih. Ngomong-ngomong soal kebiri kimia, tindakan ini sejatinya dilakukan oleh tenaga medis, dokter dalam hal ini. Ini bertentangan nggak sih dok dengan kedokteran, dunia kedokteran? Nah, jadi begini, mungkin saya senang sekali nih Prof. Edi tadi menggarisbawahi dan mengklarifikasi bahwa ini bukan hukuman kebiri kimia, tapi tindakan kebiri kimia. Ini sangat berarti bagi dunia kedokteran, Prof. Edi. Terima kasih sekali kalau digarisbawahi ini bukan hukuman, tapi tindakan. Karena bagi dokter, Mbak Cynthia, yang penting dokter itu tidak boleh ikut serta dalam menghukum orang. Oke. Nah, kalau tapi ini tindakannya bukan hukuman, boleh ya dok. Nah, kalau bukan hukuman, dokter mungkin tidak ada konflik norma dengan etika kedokteran. Karena di etika kedokteran, kalau menghukum itu tidak boleh. Nah, di beberapa negara, Mbak Cynthia, Prof. Edi, memang ada tindakan, saya sesuaikan dengan Prof. Edi tadi, tindakan kebiri kimia. Tindakan kebiri kimia yang dilakukan oleh dokter, oleh tenaga kesehatan, itu dalam rangka rehabilitatif, Prof. Memang istilahnya ada tambahan, istilahnya kalau tambahan ya, ada hukumannya, ada tambahan tindakan kebiri kimia, tapi rehabilitatif. Kalau rehabilitatif yang dimaksud dari tindakan kebiri kimia, nah, ini dokter dengan sangat senang membantu pemerintah. Jadi tinggal istilahnya Prof. Edi mungkin membantu kami mengkonstruksikan supaya kami ini dari tenaga medis bisa betul-betul membantu pemerintah dalam hal ini. Jadi kalau ini tidak dianggap hukuman, tapi sebuah tindakan kebiri kimia yang arahnya rehabilitatif, dokter sangat senang membantu pemerintah dalam hal ini, Prof. Jadi seperti di Polandia, kemudian di Inggris, di Argentina, di Jerman itu sudah dilaksanakan, tetapi dalam kerangka tambahan dari sebuah tindakan ini, tambahan dari sebuah hukuman, tapi berfungsi sebagai rehabilitatif. Ada yang diharuskan, rehabilitasi yang diharuskan seperti Polandia ada, jadi memang harus dilakukan rehabilitasi. Tetapi di Inggris, di Argentina, di Jerman itu sukarela. Nah, kalau di Indonesia mau diterapkan harus dilakukan rehabilitasi, itu tidak apa-apa. Seperti ini, Prof. Barangkali gambaran saya, izin Prof, Mbak Cynthia, seperti narkoba misalnya, Prof. Sebenarnya
meskipun tidak sepadan, tidak persis, Prof. Jadi tindak kekerasan seksual itu kalau di dunia medis ada dua. Ada yang dilakukan memang karena kriminal, Prof. Kriminal, yang mungkin itu silakan dihukum. Tapi ada yang dilakukan karena yang bersangkutan itu, mohon maaf, ada kelainan jiwa, Prof. Nah, kalau narkoba karena bagi yang memang kriminal pengedar itu kan dihukum, Prof, ya. Betul. Ya. Bagi yang pengguna, menjadi korban, ya, direhabilitasi. Itu direhabilitasi. Ya. Barangkali kalau kita konstruksi ke arah situ, Prof. Jadi yang perlu direhabilitasi itu ditambah dengan tindakan kebiri kimia dalam konteks rehabilitasi. Insya Allah dokter Indonesia akan sangat membantu, Prof, proses ini. Jadi Prof, udah nggak ada pro kontra lagi gitu ya, Dok ya? kalau tidak, ini bukan sebuah hukuman. Betul, artinya jika ini merupakan tindakan, maka Ikatan Dokter Indonesia bisa mendukung secara penuh.